Baik ibu-ibu, sebelum pelajaran hari ini ditutup, mari kita mengulas pelajaran yang telah dipelajari ibu-ibu. Untuk ibu-ibu yang ketua kelompok 1 masih ingat pelajaran yang lalu yang kalian pelajari? Ingat Pak. Ya, apa itu ibu ketua kelompok 1, Bu Deli? Bagaimana kita memberikan waktu pada anak untuk bermain Pak? Bagaimana kita memberikan waktu? Ya. Oh ya, bagus. Terus untuk Ibu Fauzan, ketua kelompok 2, bagaimana hal yang diingat pelajaran kemarin? Bagaimana caranya kita mendukung anak sukses di sekolah? Ya. Terus untuk kelompok yang lain bisa ditambahkan, mungkin dari kelompok 3, Ibu Taufik bisa ditambahkan hal yang penting dari pelajaran hari ini. Menjadi orang tua yang lebih baik. Menjadi orang tua yang lebih baik. Lebih baik. Ya, terima kasih ibu-ibu. Tadi Ibu Deli, Ibu Fauzan, Ibu Taufik sudah benar. Mari sebagai mengingat pelajaran yang kemarin, kita tepuk tangan untuk semua ibu ya. Ikuti aba-aba dari saya Bu ya. Pertama, tepuk hore gitu ya, tepuk hore. Hore hore. Hore hore. Gitu Bu ya. Mari. Dua kali. Tepuk 3 kali Bu ya. Tepuk hore. Hore hore. Hore hore. Ya, terima kasih Bu ya. Nah, selanjutnya kita Apa artinya UA Pak? UA itu memberikan suatu ajakan kepada kita semua ya, untuk mempelajari yang sesi selanjutnya, artinya minggu depan ya. Biar tambah semangat Pak ya. Iya, tambah semangat. Selanjutnya kita lihat di free chart 3.4. Nah, ini manfaatnya Bu ya. Manfaatnya bagaimana cara anak usia dini itu belajar. Nah, ternyata anak usia dini belajar itu kita dapat memantau dengan cara pola permainan Bu. Nah, bermain itu sendiri ada berbagai manfaatnya. Yang pertama itu fisik ya, yang kedua itu emosi, yang ketiga itu cara berpikir, yang keempat itu sosial, yang kelima itu bahasa. Nah, kita ulas satu persatu ya. Ya. Yang pertama, manfaat bermain bagi anak usia dini yaitu fisik, secara fisik. Secara fisik itu dapat mengasah kemampuan fisik anak. Jadi anak itu akan terpacu untuk selalu apa Bu ya? Bergerak. Ya, bergerak. Kemudian dari gerakan itu membuat anak sehat Bu. Jadi salah satu manfaat bermain secara fisik itu Bu ya. Ya. Contohnya main apa itu Pak? Ya, contohnya bisa bermain lempar bola, maksudnya bola yang kan ada macam bola ya, ada yang bola voli, ada yang bola plastik. Kalau untuk anak usia dini ada yang itu bentuknya bola kecil. Pingpong itu. Iya, pingpong. Kenapa demikian? Ya kita tahu kalau anak usia dini itu kan kalau terlalu bagaimana permainan terlalu takut membahayakan gitu Bu ya. Ya Pak. Ya. Nah, itu ya. Kemudian emosi Bu ya. Nah, kalau secara emosi itu anak merasa bahagia Bu. Dari permainan itu pasti bahagia mereka. Karena mereka merasakan kesenangan sendiri Bu ya. Dari permainan itu Bu ya. Kemudian belajar untuk mengekspresikan perasaan. Jadi mengekspresi perasaan itu bisa saja itu bahagia, kadang sangat bahagia. Kalau bahagia biasanya anak itu sering Bu ya, sering bermain dengan temannya. Kalau sangat bahagia itu sering lupa waktu Bu. Maka dari itu kita sebagai orang tua hendaknya harus menemani Bu ya, meskipun ibu dan bapak di rumah padat ya, kita meluangkan waktu lah untuk anak ya, terutama untuk anak usia dini Bu ya, karena itu dapat mendukung ekspresi perasaan anak dan dapat meningkatkan kedekatan hubungan antara bisa teman, khususnya untuk bapak dan ibu gitu Bu ya. Jadi itu secara emosi keseluruhan Bu ya. Kemudian
cara berpikirnya, memberikan pengetahuan baru bagi anak. Jadi misalnya tadi itu yang biasanya tidak sering bermain, kemudian bermain, mereka tahu aturannya. Misalnya bermain bola, aturannya bagaimana. Jadi kan memberikan pengetahuan baru bagi anak, Bu ya. Oh iya Pak, ya Pak. Ya, jadi seperti itu, Bu ya. Kemudian belajar menyelesaikan permasalahannya. Misalnya di dalam permainan itu ada permasalahan, misalnya ada aturannya, Bu. Misalnya apa? Biasanya bagi anak yang sering bermain itu yang ibu lihat itu apa biasanya? Di lingkungan rumahnya atau dimanapun biasanya ibu melihat anak bermain, main apa itu, Bu? Bal-balan, Pak. Bal-balan. Oh, itu sepak bola, Ibu ya? Kan ada aturannya, Pak. Iya, ada aturannya. Terus selain bal-balan, Bu, apa itu? Ya petak umpet ya ada peraturannya juga kan Pak. Oh iya, iya. Bermain kelereng, Pak. Oh, bermain kelereng, iya. Meker itu. Iya. Meker kelereng. Oh iya, iya. Seperti itu, Bu ya. Jadi ada aturannya. Jadi apa ya namanya ya? Selalu membuat anak itu berpikir, Bu ya. Kemudian tadi sampai mana, Bu ya? Tadi sampai mana? Tadi saya bacakan sampai mana? Itu, Pak, itu, Pak. Sampai mana? Coba dibacakan. Aturan. Aturan bagaimana? Cara berpikir, Bapak. Iya, cara berpikirnya. Cara Belajar berpikirnya. menyelesaikan permasalahan Pak. Oh iya, belajar menyelesaikan permasalahannya. Kemudian belajar membuat keputusan. Jadi anak itu meskipun dia anak usia dini, pasti dia itu akan berpikir, kreativitasnya akan muncul nanti, Bu ya. Nah, jadi di samping itu kita sebagai orang tua harus memantau kalau boleh ya, kalau bisa itu menemani lah meskipun berapa jam gitu, Bu ya. Karena itu dapat meningkatkan hubungan antara ibu. Nah, itu, Bu ya. Itu tadi ya, Bu ya. Kemudian mengembangkan kreativitas anak tadi yang saya sebutkan itu, Bu ya. Apa, Bu? Bisa diulas kembali tadi mengembangkan kreativitas anak, Bu. Tadi apa tadi yang saya ulas itu? Masih ingat, Ibu? Selain belajar membuat keputusan, mengembangkan kreativitas anak. Intinya supaya anak itu Kreatif. lebih kreatif lagi. Oh, Pak, ya. Iya. Bagus, terima kasih Ibu Fauzan ya. Kemudian secara sosial manfaatnya itu memberikan kesempatan mencoba hal baru agar anak mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat. Artinya memberikan kesempatan mencoba hal baru agar anak mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat. Ini bisa jadi apa, Bu ya? Perkembangannya misalnya dalam pergaulan ya, itu kan sosial juga, Bu ya. Dalam pergaulan, kemudian bergaul sesama teman, itu bagaimana, Bu ya? Itu kan dapat melatih nanti bagaimana nanti ketika sudah kelak dewasa, Bu ya. Artinya sudah terbiasa bersosialisasi, Bu ya. Artinya itu bahasa kerennya sosialisasi gitu, Bu ya. Pak. Bahasa apa itu, Pak? Bahasa apa itu ya? Kalau saya Bahasa ilmiah, Pak. Oh iya, bahasa ilmiah. Wah, pinter ya Ibu. Tahu paham dia, Pak? Iya, Saya baru tahu itu Pak. Ibu Taufik ya. Kalau saya paham, Pak. Waduh, ya itu, Bu ya. Kemudian bahasa juga dapat meningkatkan bahasa. Jadi dalam manfaat bermain itu juga dapat meningkatkan bahasa. Karena di situ nanti akan timbul semacam komunikasi antar satu arah, dua arah, ya satu arah sesama misalnya teman, dua arah itu banyak teman ya sampai sehingga melatih mereka untuk berkomunikasi. Ya, jadi perkembangan bahasanya itu akan semakin meningkat. Nah, itu keuntungan manfaat bermain, Bu ya. Jadi bisa Bu ya, bisa sekali kalau anak kita itu untuk bermain ya, cuma ada batasannya, Bu ya, bermain ya. Nah, kemudian dari situ bahwa kita sebagai orang tua harus memantaunya ya, memantau dari perkembangannya, yaitu perkembangan bahasanya, perkembangan perilakunya dari permainan itu, Bu ya. Kemudian setelah kita mengetahui manfaat bermain, mari ibu-ibu Bapak ajak untuk membuka buku pintar yang ibu sudah baca, yang sudah dapatkan. Yaitu sudah saya baca. Iya, sudah Pak. Oh, sudah ya. Sudah Pak. Oh ya sudah, kalau begitu mari kita selanjutnya untuk
itu menceritakan nanti hal-hal yang sudah lalu Bu ya. Ya Pak. Kemudian kita minggu depannya untuk melakukan, ya sudah ya, itu sudah. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.